Oke, setemeh iki kita iki. Langsung di bagian deskripsinya, gimana? Secara singkat aja. Oke, silakan. Ini mungkin bisa dilanjutkan Mas Oriega ya. Coba di run aplikasinya. Bukannya seger banget ya setelah katanya mau lembur ya ini. Malah nggak tidur ya. Makanya itu. Oke, silakan.
Kalau mau dijelaskan lagi, Mas? Oh, saya deg-degan ini. Ya nanti dijelaskan lagi. Dijelaskan lagi. Hah? Kata-katanya kok kalau yang oh, siap, 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 siap. Oh iya, dan juga bisa menambah kesegaran itu ya ngopinya ya. Ini siapa yang ngomong nih? Oke, Mas Rifan ya. Monggo-monggo nggak apa-apa, random aja. Tapi ini sudah pakai kemeja semua ya? Oke. Ais. Tapi udah dicuci kan? Oke. Dari itu biasa, biasa aja dari controller, model sama DAO aja. Yang view nggak usah. Oke, silakan Mas Rifan. Dari controller aja dulu. Dari amal dan perbuatan controller itu. Nah, hmm, sayang, variabel sayang, variabel rasa, variabel sayang. Saya membayangkan itu agak geli ya, soalnya kan yang ngomong itu kan pria. Coba di merinding aku mas. Ngeri saya mas malah mas, ngeri malah saya. Coba Mas Fatur Rohim melanjutkan untuk bagian DAO infak. Oke, ini agak unik sih, 3 controller tapi DAO-nya satu. Oke, ini yang ngomong Mas Fatur Rohim ya? Oke, silakan.
Itu bukan untuk mengambil data dari itu ya, tapi dia itu kayak jembatannya gitu. Betul, penghubungnya. Berarti secara nggak langsung tuh Mas Fatur Rahim tuh menyalahkan Mas Rifan dan Mas Oriega ya? Hmm. Bukan untuk mengambil ya, tapi dia menggunakan data yang sudah disediakan dari Phong, dan dia tuh di set berdasarkan itu. Oke, sampai sini cukup. Coba dilanjutkan Mas Oriega, dijelaskan bagian model. Ini bedanya apa sih infak satu model sama infak dua model? Saya tuh bingungnya, ini ada salah satu yang type ya maksudnya. Oke, ini yang lagi ngomong Mas Oriega ya. Oh, coba lanjut Mas Oriega. Iya, itu kan ada dua model itu bedanya apa? Nah, itu coba dijelaskan bedanya apa tuh? Infak satu model sama infak dua model. Mungkin temannya nggak usah saling membisiki ya. Barangkali temannya juga belum tentu benar.
Enggak, perbedaannya apa dulu? Coba temannya bisa membantu untuk menjelaskannya. Dibisikin aja enggak apa-apa. Gimana? Perbedaannya apa?
Jadi apa perbedaannya? Ya perbedaannya apa? Ya jadi seperti ini ya. Yang saya lihat itu kalian sebenarnya kayak masalah atribut variabel itu bebas saja sih. Nah di sini kalian ada infak satu model, infak dua model, terus amal satu, amal dua sampai amal tiga controller itu. Kenapa namanya itu menggunakan satu, dua, tiga gitu? Padahal akan lebih baik lagi kalau misalkan kalian itu mendefinisikan dengan fitur yang sesuai gitu. Makanya kalau misalkan kalian lihat di tutorial saya, yang infak dua model itu seharusnya adalah infak tabel model gitu atau tabel model gitu. Gitu. Nah, cuman itu aja sih yang mungkin tuh. Jadi kan ini kan juga bingung kan amal satu amal dua itu apa bedanya? Apakah dibedakan? Nah iya, apakah dibedakan oleh perbuatannya juga atau gimana kan nggak tahu juga ya. Nah silakan Mas Orega dilanjutkan di UML class diagramnya, dijelaskan relasinya. Jas, 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 jas. Enggak kayak ada sound efeknya terus gitu loh dari kemarin itu. Mungkin bisa ini udah pernah diekspor belum sih?
Mungkin bisa lebih di-zoom-kan lagi. Atau yang paletnya di paletnya mungkin di-minimize atau yang di bagian kiri juga dikirikan lagi. Mau nih apa, project nah itu. Oke silakan Orega. Benang ruwet. Oke, sampai sini saya ambil alih dulu ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di bagian controller, itu yang di controller yang biasa yang bukan tabel coba ke atasin lagi dengan zoom yang sama. Nah, gini aja enggak apa-apa. Itu kalian bisa lihat perbedaannya ada tanda panah ke dalam dan tanda panah keluar. Jadi kalau misalnya tanda panah ke dalam, amal controller itu kan ada hubungannya sama yang admin itu. Yang tampan taman apa taman ya itu tulisannya apa sih? Tampan. Itu bukan variabel Mas, itu sebetulnya objek. Jadi kalau misalkan amal controller itu sama admin yang tampan itu ya, itu artinya dia tuh membuat objek dari kelas admin. Nah, kalau misalkan menu admin, itu artinya admin itu ya yang membuat objek dari kelas amal controller itu. Nah, perbedaannya apa? Seperti itu, tapi penggunaannya adalah mungkin kalian bisa ingat waktu pas dulu di pertemuan di kelas atau di lab, bahkan sampai berlanjut di kuliah online, kalian pernah ada bikin satu kelas aja dan kalian itu membuat setter dan getter dan perhitungan menghitung luas persegi atau mungkin lingkaran. Nah, di situ kan ada public static void main kan. Nah, kalian itu kalau misalnya pengen menggunakan metode-metode yang di atasnya, otomatis kalian harus menggunakan membuat objeknya. Nah, saat kalian membuat objek, artinya kalian dibebaskan untuk menggunakan atributnya, menggunakan metode-metodenya, dan dengan adanya MVC, itu bisa dikembangkan lagi penggunaan kelas dan objeknya hingga menjadi seperti ini. Jadi yang relasi-relasi ini itu sebetulnya membuat aplikasi kita itu menjadi sebuah sistem yang utuh gitu, di mana kalian mempunyai sub-subsistem yang terhubung satu dengan yang lainnya. Saat kalian membuat sebuah project dengan subsistem yang seperti ini, maka kalian bisa membagi penugasan-penugasannya itu dengan lebih praktis lagi. Jadi berarti kalau misalnya dalam sebuah organisasi, kalau misalkan sistemnya itu jadi satu,
nggak ada pembagian tugasnya, nggak ada pembagian si atau divisi, maka yang akan terjadi adalah semua itu dirembuk jadi satu dan akhirnya ribet, nggak ada penanggung jawabnya, nggak ada PJ-nya atau nggak ada yang memegang salah satu jobnya. Nah kalau misalnya kalian dibagi menjadi seperti ini, artinya kalian bisa membagi menjadi si divisi yang artinya satu orang itu satu divisi bisa mengerjakan banyak hal yang sesuai dengan bidangnya, tapi bisa juga untuk membantu yang lainnya. Gitu. Jadi lebih praktis. Kontrolnya juga lebih enak. Kalau misalkan ada sesuatu yang harus di follow up atau yang bisa di tanda kutip disalahkan, kita bisa tahu kepada siapa koreksi atau nah itu dibetulkan seperti itu sih. Dan langsung saya rangkum aja yang kalian kerjain itu udah bagus, udah sesuai, fiturnya juga oke, udah lumayan. Cuman yang menjadi koreksi dari saya lebih baik mungkin ya membuat desainnya lebih menarik lagi gitu. Karena ya kalian udah mengerjakan dari web lanjut ya dengan bagusnya gitu ya. Tiba-tiba saya melihat hasil yang seperti ini masih oke sih, masih lumayan. Mungkin kalau misalnya kalian punya waktu lebih banyak lagi, bisa memainkan warna lebih banyak, menggunakan icon, menggunakan PNG untuk di button-buttonnya dan segala macamnya. Dan kalian bisa melanjutkan ini semua dari web lanjut dan PPO itu untuk menjadi project Android. Menurut saya logika yang kalian gunakan di Java NetBeans ini bisa langsung aja sih diekspor, diimport ke dalam Android. Tapi ya mungkin akan ada penyesuaian di beberapa hal gitu. Tapi secara keseluruhan oke, udah bagus. Dan terima kasih atas kerja kerasnya ya. Kerja keras malam, membangun Candi Borobudur. Bukan Prambanan lagi ya, Borobudur ini namanya nih ya. Nggak apa-apa, saya juga mohon maaf kalau misalnya dalam pengajaran satu semester ini di mata kuliah PPO dan web lanjut, banyak kata-kata yang kurang berkenan ya, perbuatan atau mungkin guyonan yang membuat kalian jadi sebel ya, saya juga nggak tahu. Duh, duh, duh. Anti baper nawi. Gimana? Tidak ya, saya NB ya itu ya. Iya dong. Mahasiswa yang lembur, dosen juga ngelembur dong. Iya. Ya, seperti biasa lah. Jangan lupa diedit, diupload di YouTube salah satu aja, terus URL-nya di-share ke semuanya. Mungkin gitu aja sih. Oke, yaudah ini sekarang tinggal PPO-nya, habis itu kalian mungkin bisa beristirahat sambil menunggu hasil dari kerja keras kalian. Tapi sebelum saya submit untuk nilainya ya, kalian juga harus membalas chat saya yang ada di Google Meet ini. Mosok. Wah. Oh, jadi serius kalian tuh kayak gini ya? Serius kalian kayak gini ya? Kayaknya 80% bercanda ini. Tapi nilainya nggak bercanda lah, insya Allah. Hmm. Kopas saja dari proposal biar lebih cepat. Nah, itu tinggal dikasih judul dan kasih kode mata kuliah. Kalian ini ya, tinggal di deket rel ya? Masa Dewa. Itu ada apa namanya tahu gimbal enak itu di situ. Iya. Sekarang berapa sih harganya? Hmm, masih murah ya. Alhamdulillah.
Oh, langganan dong, dari dulu semenjak sekarang. Iya dong, makan enak, murah, nah di situ. Iya, rekomenda banyak Mas, nasi goreng dinosaurus ya, bagi banyak lagi sih. Gimana tuh? Oh, oh iya iya iya. Iya itu baru tuh, karyawannya juga banyak banget ya. Oke, ya udah kapan-kapan nanti kita bisa lanjut di silaturahim yang lain. Tapi kalau misalnya lihat dari project kalian, saya optimis sih kalian bisa bikin aplikasi Android yang bagus juga, gitu. Jadi jangan berhenti ya untuk senang belajarnya, atau nanti kalau misalnya berminat ya kita bisa project-an bareng lah. Ya, betul sekali betul sekali. Saya pernah belajar Unity, pernah, tapi udah nggak bisa jawab lah, jauh lah, saya nggak ada ilmu di situ. Oh kalian anak ini ya, games ya? Oh, suka nge-game juga ya? Hmm. Tapi menariknya tuh saya pernah punya teman ya, dia tuh dari prodi Sasing, sastra Inggris, dan dia tuh bisa bekerja di kalau nggak salah di Gameloft. Itu dia tuh Udin juga. Siapa namanya? Hmm. Waduh. Oh, cuman kontakan setelah dibawa. Oh, iya. Keren. Hmm. Iya, jadi kalau misalnya mau belajar tentang games, masih belum terlambat sih, karena kan developingnya berjalan terus, apalagi adanya mobile ya. Itu teman saya juga bisa bekerja di sana, walaupun sebagai unit testing, tapi keren sih dia bisa mempelajari sampai situ. Heeh. Iya, itu ya, saya nggak tahu sih ya yang mendirikan itu siapa, tapi itu dulu teman sekelas saya, yang salah satu pendirinya. Namanya Kevin Tan. Itu kan juga ada juga Mas Mas Adi, Nobita dulu panggilannya. Iya, parah itu. Saya tuh tahu tuh perjalanannya si Kevin juga, karena kan saya sekelas selama 3,5 tahun ya. Jadi tidak pernah berganti teman-temannya itu terus. Nah dia tuh sampai ya bosan sih lumayan sih. Tapi jadi kompak. Nah si Kevin ini juga sering juga sama saya sama teman-temannya main Dota 2 gitu, main Dota 1. Dan dia itu tipe tipe waktu pas dulu ya perjalanannya waktu pas skripsi dia tuh sengaja ambil yang 3D sama Pak Hani dan konsepnya kayak inilah kayak dinosaur gitu, virtual itu. Dan dia bilangnya sih tujuannya untuk membuat game suatu saat nanti dan akhirnya kejadian gitu. Ya termasuk saksi hidup sih gitu.
Ya makanya kalau misalnya kalian pengen ya cobalah untuk menjadi apa ya, yang ditonton juga. Kalau saya kan saat ini menonton mereka, tapi di sisi lain saya mungkin ditonton. Salah satunya adalah ditonton kalian ini ya. Oke, gini aja, kalau kalian berminat ya, projekan entah yang dapetin duit atau yang kita asal bikin aja, yang penting jadi, itu nggak apa-apa gitu. Nanti bisa dibikin hak karya cipta gitu, atau mungkin bikin startup atau UKM lagi, PKM juga, itu sih. Kalau saat ini, saat kuliah, mending kalian tuh lebih banyak memperbanyak portofolio gitu. Jadi nanti kalau misalnya setelah kerja nanti atau mau daftar, enak gitu, tinggal tinggal sombong gitu loh, ini loh hasilnya gitu. Nggak apa. Jadi jangan nah gini, kadang tuh gini ya, kadang tuh ada beberapa mahasiswa ya atau teman-teman saya, jangan sampai pelit-pelit untuk share ide gitu. Siapa tahu saat kita share ada banyak masukan. Terus jangan khawatir nanti ide kita diambil gitu. Nih, ide kita itu juga menurut saya ya pasti sudah pasaran gitu, sudah banyak juga gitu loh. Jangan takut yang kayak GitHub, dimasukin GitHub itu, nanti gimana, nanti ditiru. Itu menurut saya ya itu kurang lah, mental yang kurang gitu. Mending di-share-share aja gitu. Siapa tahu ada masukan atau barangkali orang itu mengenal dari hasil portofolio kita. Ya mungkin gitu aja sih yang bisa di gitu. Ya kalau misalnya nanti ada apa-apa di luar mata kuliah, nanti kita boleh konsultasi atau diskusi lah. Barangkali dari kalian juga bisa ngajarin saya kan juga nggak tahu. Enggak lah, sharing ilmu. Ya, ya. Hmm. Oke, sama-sama. Sukses terus untuk semuanya ya, kalian bertiga. Oke, mari saya pamit dulu.